mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi pengadaan laptop berbasis Chromebook di Kemendikbud periode 2019-2022. Sebelumnya Nadiem Makarim memenuhi panggilan Kejaksaan Agung didampingi kuasa hukumnya Hotman Paris Hutapea. Ini merupakan pemeriksaan Nadiem kali ketiga. Sebelumnya, ia telah 2 kali diperiksa penyidik, yakni pada 23 Juni dan 15 Juli lalu. Pasal yang disangkakan. Tersangka 6 disangkakan melanggar pasal 2 ayat 1 atau pasal 3 junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP. Sejak 2019, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi meluncurkan program pengadaan Chromebook. Tujuannya untuk mendukung digitalisasi sekolah, terutama untuk pembelajaran daring di era pandemi. Pengadaan Chromebook oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi melalui e-katalog LKPP, yaitu vendor resmi yang dipilih untuk menyediakan perangkat Chromebook sesuai dengan standar. Lebih dari 1,4 juta unit Chromebook diadakan dengan total nilai proyek sekitar 9,9 triliun. Perangkat ini didistribusikan ke sekolah-sekolah di seluruh Indonesia termasuk sekolah terpencil. Program ini dimulai sejak tahun 2019 dan diperluas pada saat pandemi tahun 2020 dan dilanjutkan hingga tahun 2023. Chromebook dipilih karena dianggap murah, mudah digunakan, dan mendukung pembelajaran berbasis Google Classroom. Proses pengadaan dilakukan melalui e-katalog LKPP, di mana spesifikasi dan harganya sudah ditentukan. Namun, dalam praktiknya muncul dugaan pengaturan spesifikasi dan permainan harga. Padahal melalui mekanisme e-katalog, pengadaan diharapkan lebih transparan, cepat, dan efisien. Chromebook dipilih sebagai langkah strategis untuk mempercepat transformasi digital pendidikan. Dengan perangkat ini, siswa di Indonesia diharapkan semakin mudah untuk mengakses materi belajar, guru semakin leluasa mengajar, dan pendidikan di Indonesia semakin meningkat. Namun di lapangan justru menimbulkan masalah. Meski tim teknis telah menemukan bahwa Chromebook tidak efektif dilaksanakan di daerah dengan keterbatasan internet, program ini tetap dilaksanakan. Oleh karena itu, publik memprotes di media sosial dengan dugaan bahwa adanya nepotisme, pengabaian kebutuhan siswa di daerah terpencil, serta dugaan korupsi masif yang dilakukan hingga triliunan rupiah. Kasus pengadaan Chromebook menjadi cermin penting bagi kita semua, mulai dari transparansi, akuntabilitas, dan perencanaan yang matang menjadi landasan penting dalam setiap program pendidikan. Sebab pendidikan adalah jalan untuk memajukan generasi, bukan ruang bagi praktik penyimpanan. Dan dari sinilah kita belajar bahwa kebijakan bukan hanya soal anggaran besar, akan tetapi berpihak terhadap kebutuhan nyata siswa di seluruh Indonesia. Opini publik kemudian berkembang luas melalui media sosial. Publik menilai pengadaan Chromebook tidak sesuai kebutuhan real siswa di daerah terpencil yang masih kesulitan akses internet. Banyak kritik yang muncul di Twitter dan forum publik diperkuat oleh laporan media massa nasional. Lembaga seperti Indonesian Corruption Watch atau biasa disebut ICW dan Kopel juga menegaskan bahwa pengadaan ini bukanlah prioritas apalagi dilakukan di masa pandemi, serta menyoroti minimnya transparansi dalam penetapan spesifikasi maupun distribusi perangkat. Reaksi publik yang keras menunjukkan bahwa kekecewaan masyarakat semakin besar.
terlebih ketika mereka melihat dana pendidikan justru dipertaruhkan dalam dugaan praktik korupsi. Opini publik yang muncul di media sosial, khususnya di platform seperti Twitter atau X dan Instagram terhadap dugaan kasus korupsi pengadaan Chromebook, ini didominasi oleh perpaduan antara kekecewaan mendalam dan kritik sinis terhadap birokrasi pendidikan. Nadiem Makarim yang dulunya dieluk-elukan sebagai ikon reformasi dan menteri milenial, kini menghadapi badai sentimen negatif. Narasi yang paling kuat adalah rasa dihianati karena publik merasa harapan besar yang diletakkan pada sosok inovatif telah runtuh akibat skandal pengadaan yang merugikan negara hingga triliunan rupiah. Netizen sangat vokal dalam menyoroti kontras ironis antara ambisi digitalisasi yang mahal dan realitas kondisi pendidikan di Indonesia. Anggaran fantastis yang dialokasikan untuk membeli Chromebook dipandang sebagai proyek yang salah sasaran dan tidak membumi. Komentar-komentar di media sosial banyak mempertanyakan urgensi perangkat laptop di daerah-daerah yang bahkan belum memiliki akses listrik yang stabil, air bersih, atau bangunan sekolah yang layak. Mereka berargumen bahwa fokus anggaran seharusnya diarahkan kepada pemenuhan kebutuhan dasar, pelatihan guru, dan peningkatan infrastruktur internet, bukan semata-mata pada pengadaan perangkat keras yang rawan menjadi celah korupsi. Kasus ini juga memicu gelombang kritik terhadap gaya kepemimpinan dan tata kelola di kementerian. Pendekatan serba cepat dan penuh jargon startup yang diusung Nadiem dipertanyakan. Publik menyindir apakah inovasi dilakukan dengan mengorbankan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas birokrasi. Dugaan adanya permainan spesifikasi pengadaan yang hanya menguntungkan produk tertentu, seolah-olah mengesahkan pandangan bahwa program digitalisasi hanya menjadi alat pemborosan dan ladak bancakan, bukan solusi edukasi. Oleh karena itu, opini publik di media sosial saat ini mendesak tindakan hukum yang tegas dan tanpa pandang bulu. Tagar-tagar yang menuntut pengusutan tuntas dan penahanan para pihak yang terlibat seringkali trending menunjukkan bahwa publik tidak ingin kasus ini hanya berhenti pada pemain tingkat bawah. Intinya kasus Chromebook ini bukan hanya dipandang sebagai kasus korupsi biasa, melainkan sebagai simbol kegagalan sistematik dalam mengelola dana pendidikan yang seharusnya menjadi investasi masa depan bangsa. Tuntutan netizen jelas, kembalikan kerugian negara, hukuman berat bagi pelaku, dan reformasi total agar anggaran pendidikan benar-benar transparansi dan tepat sasaran. Kejaksaan Agung Republik Indonesia menemukan dugaan korupsi yang menimbulkan kerugian negara sekitar 1,98 triliun, di mana beberapa pejabat tinggi ditetapkan sebagai tersangka, termasuk mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Dugaan penyimpangan terjadi mulai dari perencanaan hingga pelaksanaan kontrak yang seharusnya bertujuan meningkatkan kualitas pendidikan nasional. Penetapan Nadiem sebagai tersangka memicu kehebohan publik mengingat dirinya dikenal sebagai tokoh muda yang membawa citra reformis. Indikasi penyalahgunaan anggaran ini menimbulkan pertanyaan serius tentang transparansi dan integritas pejabat publik dalam mengelola dana pendidikan. Kejaksaan Agung kini terus melakukan penyelidikan intensif, memeriksa saksi, dan menelusuri aliran dana yang diduga disalahgunakan. Masyarakat menantikan proses hukum yang adil dan transparan, sekaligus berharap kasus ini memberi efek jerah bagi pelaku korupsi dan memperkuat tata kelola keuangan negara. Berita ini memicu berbagai reaksi publik antara kekecewaan, rasa dan ingin tahu, dan pertanyaan tentang bagaimana seseorang tokoh yang dianggap visioner bisa terseret dalam kasus serius ini.
Banyak pihak menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan anggaran, terutama dalam sektor pendidikan yang menyangkut masa depan generasi bangsa. Kejaksaan Agung kini menempuh penyidikan intensif, memeriksa saksi dan menelusuri aliran dana dan mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan publik menanti kepastian proses hukum. Ini dapat berjalan adil tanpa pandang bulu. Dugaan korupsi ini dalam kerugian, melainkan juga kepercayaan masyarakat terhadap pejabat publik, integritas lembaga, dan masa depan pendidikan Indonesia. Dalam bayangan masyarakat, ada ironi yang menyakitkan. Dana yang seharusnya digunakan untuk membangun sekolah dan meningkatkan kualitas guru dan memberikan akses pendidikan bagi anak-anak. Kasus penggandaan Chromebook di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi kini menjadi perhatian serius masyarakat. Program digitalisasi sekolah yang dijalankan sejak tahun 2019 hingga 2023 sejatinya bertujuan mulia, yaitu meningkatkan akses teknologi di sekolah-sekolah Indonesia. Anggaran yang disiapkan pun tidak kecil, hampir 10 triliun rupiah. Namun sayangnya, program ini justru menyisakan banyak persoalan. Sejak awal, proses penggandaannya dinilai bermasalah. Hasil penyelidikan Kejaksaan Agung menunjukkan adanya dugaan kerugian negara yang sangat besar, hampir 2 triliun rupiah. Beberapa pejabat pun kini telah ditetapkan sebagai tersangka. Kasus ini menjadi gambaran nyata bagaimana program yang seharusnya membantu kemajuan pendidikan justru berpotensi menjadi ladang korupsi. Dari persoalan ini, ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi. Yang pertama, proses penggandaan barang yang harus dilakukan secara transparan dan yang lebih penting, berbasis pada kebutuhan nyata sekolah. Jangan sampai penggandaan dilakukan hanya untuk menghabiskan anggaran, sementara barang yang dibeli tidak benar-benar dibutuhkan atau bahkan tidak bisa digunakan secara optimal. Kedua, pemerintah perlu memiliki strategi komunikasi publik yang lebih baik. Informasi yang jelas, terbuka, dan mudah diakses akan meningkatkan kesadaran masyarakat. Dengan begitu, publik bisa ikut berpartisipasi dalam mengawasi jalannya program, serta memberi masukan agar tujuan pendidikan benar-benar tercapai. Yang ketiga, akuntabilitas harus menjadi pondasi utama. Setiap rupiah yang dikeluarkan dari kas negara harus dipertanggungjawabkan. Penggandaan barang dan jasa di lembaga pemerintah tidak boleh menjadi ajang pemborosan apalagi korupsi. Kasus Chromebook ini adalah pelajaran berharga bahwa transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas bukan sekedar jargon, melainkan keharusan untuk memastikan program pendidikan berjalan sesuai harapan. Karena pada akhirnya, pendidikan adalah investasi masa depan bangsa